Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema apa yang harus dilakukan ketika mantan menikah dengan orang ketiga. Ya, jadi kita sangat mencintai mantan, tapi mantan tidak peduli lagi dengan kita. Dia bahagia bersama orang ketiga, bahkan mantan menikah dengan orang ketiga. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ketika mantan ternyata memilih untuk menikah dengan orang ketiga? Jadi tidak hanya memilih orang ketiga, tetapi mereka juga menikah. Maka ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ketika mantan menikah dengan orang ketiga, maka yang bisa kita lakukan adalah berhenti untuk mengintip media sosial mantan, ya. Jadi ini penting sekali nih ya. Karena apa? Karena mantan sedang bahagianya bersama orang ketiga, dan kita terus mengintip media sosial mantan, itu hanya akan membuat dan menambah penderitaan yang ada di hati kita, menambah beban kita. Ya, setiap kita ngintip media sosial mantan, kita sedih, kita nangis, ya, makan jadi kehilangan selera makan, tidur jadi tidak bisa. Yang rugi siapa? Yang rugi kan diri kita sendiri. Nah, karena itu yang paling berat tuh ya, perpisahan di zaman sekarang ketika ada media sosial. Kalau zaman dulu kan lebih mudah tuh, orang pisah-pisah saja. Apalagi kalau beda kota, sama sekali sudah tidak tahu kabar beritanya. Tapi di zaman media sosial ini memang yang tersulit adalah menahan keinginan kita untuk terus mencari tahu apa yang mantan lakukan, apa yang mantan kerjakan saat ini bersama orang ketiga, bersama pasangan barunya. Nah, itu yang tersulit memang. Nah, karena itu kita harus menyadari betul bahwa mengintip media sosial mantan itu tidak ada manfaatnya untuk kita. Ruginya banyak banget. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah berhenti mengintip media sosial mantan. Ya, walaupun keinginan itu muncul terus, setiap keinginan itu muncul, kita cari kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan keinginan kita dari mengintip media sosial mantan, ya. Jadi pengen ngintip media sosial mantan, segera kerjakan pekerjaan yang harus kita kerjakan, atau cari-cari kesibukan di rumah kan banyak ya. Nyuci-nyuci baju, nyapu-nyapu rumah, bersih-bersih, ngepel lantai, nguras kamar mandi, dan seterusnya. Ya, yang intinya itu bisa mengalihkan keinginan kita untuk mengintip media sosial mantan, ya. Nah, kemudian yang kedua nih, kita menjauh, ya. Artinya jangan sampai kita hadir sebagai orang ketiga dalam pernikahan mantan dan orang ketiga. Ya, karena apa? Karena semua orang akan melihat kita sebagai orang ketiga. Orang tidak peduli itu kalau mantan itu direbut dari kita oleh orang ketiga. Tapi dalam pandangan semua orang, ketika mereka sudah menikah dan kita tetap hadir dalam pernikahan mereka, maksudnya hadir di dalam pernikahan atau rumah tangga mereka. Bagaimana kalau hadir pada saat resepsi pernikahan? Ya, sebaiknya tidak usah juga, ya. Nah, daripada sedih, daripada nangis-nangis, daripada kepikirannya sampai berbulan-bulan, kan lebih baik tidak usah datang pada hari pernikahannya. Begitu juga setelah mereka melewati hari pernikahan itu, ya, kita juga menjauh.
Artinya apa? Artinya kita tidak hadir seperti halnya yang orang ketiga lakukan ketika kita masih bersama dengan mantan. Nah, itu yang membedakan kita dengan orang ketiga. Ya, jadi biarkan saja mantan mengenali orang ketiga itu seperti apa ya. Zaman sekarang kan banyak sekali ya orang yang kemudian menikah, bercerai. Itu banyak sekali. Saya dulu pada saat masih kuliah tuh teman banyak ya. 10 tahun kemudian ternyata yang sudah bercerai banyak. 15 tahun kemudian yang cerita sudah bercerai lebih banyak lagi. 20 tahun kemudian ternyata yang sudah pernah bercerai, bercerai lagi. Nah, itu kita orang biasa ya. Apalagi orang-orang selebritis-selebritis itu kan lebih sering lagi itu. Jadi perceraian itu sesuatu yang amat sangat biasa terjadi pada saat ini ya. Yang paling penting jangan sampai mereka berpisah, jangan sampai mereka bercerai. Karena kehadiran kita ya. Jadi kalau kita hadir terus, kita terus chatting dengan mantan, masih sering ketemuan dan seterusnya. Nah, setiap ada persoalan sedikit dia dengan pasangannya, dengan suami atau istrinya, dia akan datang curhat kepada kita. Ya, lambat laun dari sekedar curhat jadi jatuh cinta lagi itu. Jadilah kita kemudian orang ketiga dalam pernikahan mantan dan orang ketiga. Nah, jadi kita harus menjauh. Walaupun mantan menghubungi kita, tidak usah direspon. Karena dia sudah menjadi suami atau istri orang lain. Ya, biarkan mereka sendiri. Mereka sudah dewasa, ya biarkan mereka memanajemen persoalan-persoalan mereka sendiri. Kalaupun mereka harus berpisah, yaitu karena mereka sendiri, bukan karena kehadiran kita. Jadi yang kedua, yang harus kita lakukan adalah menjauh dari mereka. Sekarang kita bisa menikmati hidup kita, bisa menekuni pekerjaan kita, bisa membelanjakan uang yang kita dapatkan untuk membahagiakan diri kita sendiri. Ya. Kita bisa menemui teman-teman, memperbanyak teman dan sahabat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi ada begitu banyak hal yang sesungguhnya ketika mantan menikah juga bisa kita lakukan dan itu juga bisa membuat kita bahagia ya. Nah, yang ketiga nih yang paling penting ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga nih, kita berdoa. Apa yang sekarang yang ingin kita doakan terjadi antara kita dan mantan? Misal, kita berdoa agar mantan balik jadi jodoh kita. Nah, pertanyaannya, kita menjauh, ya, tetapi kita tetap berdoa agar mantan tetap menjadi jodoh kita. Bukannya itu namanya gagal move on. Ya, mesti bertanyanya begitu. Bukannya itu artinya atau tanda bahwa kita belum ikhlas mantan menikah dengan orang ketiga. Jadi ikhlas itu sesuatu yang memang tidak mudah. Sesuatu yang bisa kita katakan dengan lisan kita, bisa kita ketikkan dengan jempol kita kalau kita komen dan seterusnya. Saya sudah ikhlas tuh mantan menikah dengan orang ketiga. Tetapi kan yang namanya hati kecil itu tetap berat untuk mengikhlaskan mantan benar-benar menjadi milik orang ketiga, apalagi selamanya. Nah, sekarang kita berdoa, ya. Itu bukan berarti kita belum ikhlas. Tidak berarti kita gagal move on dan seterusnya. Kita berdoa. Itu untuk tujuan kebaikan diri kita.
Jadi ketika kita berdoa agar mantan menjadi jodoh kita, kembali kepada kita, itu kan ada 3 kemungkinan tuh. 1, doa itu terkabul, mantan berpisah dengan orang ketiga. Tapi berpisahnya bukan karena kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Kita tidak pernah ketemu mereka, tidak pernah telepon mantan, tidak pernah ketemu mantan, tidak pernah chatting dengan mantan, dan seterusnya. Ya, kita berdoa dari jauh. Ya, jadi bisa jadi doa itu terkabul. Mantan berpisah dengan orang ketiga, sudah beres perpisahannya, dia datang dan kembali kepada kita. Yang kedua, bisa jadi doa itu terkabul, tapi masih tertunda. Artinya mantan tetap bersama orang ketiga pada saat ini ya, selama beberapa bulan, selama beberapa tahun, ya, untuk berpisah dan kemudian kembali kepada kita. Atau kemungkinan yang ketiga, kita bisa melupakan mantan. Mantan dan orang ketiga silahkan dengan kehidupannya, dan kita dipertemukan dengan pengganti mantan yang lebih baik segalanya dari mantan. Lebih cantik. Kalau laki-laki lebih ganteng, lebih kaya, lebih perhatian, sayang dan mencintai, setia kepada kita selamanya. Nah, jadi bisa jadi yang ketiga, kita mendapatkan ganti yang lebih baik daripada mantan. Nah, jadi ketika kita berdoa itu tujuannya untuk kebaikan diri kita. Mana nih yang terbaik, itulah yang akan kita dapatkan. Nah, jadi yang ketiga, teruslah berdoa. Ya, berdoa yang terbaik untuk hidup kita. Insya Allah, jika kita terus berdoa, maka kita akan mendapatkan hasil yang terindah dari doa-doa kita tadi. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya, jadi kita sabar berdoa ya. Insya Allah yang terbaik dari doa itu akan kita dapatkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.